Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Rosalinda, guru SDN Gunung 4, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Kali ini saya akan merefleksi tentang materi aksi nyata 1 di pembelajaran Semangat Guru 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang mengenali kebutuhan diri dan murid, menyusun tujuan pembelajaran di kelas, dan strategi umpan balik berkelanjutan. Setelah saya mengerjakan aksi nyata saya yang pertama, yaitu tentang mengenali diri, banyak sekali manfaat yang saya dapat. Jadi pada aksi nyata ini, yang pertama kita belajar memetakan kebutuhan diri dengan hierarki kebutuhan Maslow. Jadi yang pertama yaitu tentang fisiologis, kemudian rasa aman, relasi, harga diri, kemudian aktualisasi. Nah, di sini kita akan belajar kira-kira kebutuhan mana sih dari kita yang belum terpenuhi. Jadi guru itu rawan sekali stres ya teman-teman. Jadi kita perlu bagaimana meregulasi diri kita agar kita tetap semangat dalam mengajar dan bisa motivasi itu tetap bertumbuh, tetap terjaga di dalam diri kita. Hal yang baru yang saya pelajari, yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi tentang hierarki kehidupan, kebutuhan dasar manusia yang disampaikan oleh Maslow. Kemudian selain itu kita juga harus bagaimana sih memunculkan semangat dari dalam diri seorang guru. Setelah semangat dalam diri seorang guru itu muncul, otomatis guru itu akan semangat dalam mengajar. Nah, dampaknya siswa-siswa pun juga semangat ketika kita ajar. Jadi untuk dampak guru yang termotivasi untuk di kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar, yang pertama tahan terhadap stres ya. Guru itu pekerjaan yang lumayan melelahkan ternyata karena kita menghadapi siswa dengan karakteristik yang bermacam-macam, kemudian orang tua juga karakteristiknya bermacam-macam. Kemudian setelah kita termotivasi dalam diri kita akan bisa meningkatkan kinerja kita sebagai seorang guru. Kemudian fungsi lain yang dari murid tahan terhadap kesulitan, selain itu dapat meningkatkan capaian belajar. Apa sih perlunya refleksi untuk kita? Yang pertama tadi ya, kita bisa meregulasi stres kita, kemudian kita bisa dapat mengetahui kira-kira apa saja yang membuat kita stres, kemudian bagaimana cara mengatasi stres kita, kemudian memetakan kebutuhan diri kita, menemukan kebutuhan. Jadi manusia itu kebutuhannya beda-beda, prioritasnya juga berbeda-beda. Jadi di sini kita diajarkan untuk menentukan prioritas kita itu seperti apa dan bagaimana kita bisa menggapainya. Kemudian menyadari kebutuhan sebelum bertindak. Selain itu kita bisa menerapkan strategi-strategi yang dapat kita lakukan untuk menunjang kinerja kita sebagai seorang guru. Ya, tips untuk para pengajar mengolah motivasi dan menerapkan belajar, kalau dari saya yang pertama itu mendidik dengan hati. Jadi kalau semuanya itu berawal dari hati, dengan penuh ikhlas, kita yakini kalau semua yang kita kerjakan adalah kita dasari dengan ibadah, maka semuanya itu akan berjalan dengan lancar. Yang kemudian ramah dan selalu tersenyum. Murid kita itu suka kalau kita itu tersenyum, kemudian ramah, kemudian kita juga akrab dengan murid. Kemudian jangan lelah atau jangan semangat untuk terus berubah. Karena tadi murid kita saja kita ajari untuk selalu semangat untuk belajar. Jadi kita sebagai guru juga harus lebih semangat untuk belajar dan menambah pengetahuan baru supaya kita bisa jadi motivasi dan juga contoh bagi murid kita. Kemudian ilmu itu kan terus bergerak maju, ilmu itu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi kita jangan sampai capek, jangan sampai lelah untuk menambah ilmu baru, berproses bersama. Kemudian ada motivasi nih, selama tidak menyerah artinya Anda tidak akan gagal, sebab kunci kegagalan adalah kata menyerah. Jadi jangan menyerah ya guru-guru hebat, tetap semangat dalam membersamai anak didik kita dan jangan patah semangat untuk selalu belajar. Yuk ikuti pelatihan Semangat Guru 2, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.